yang kurang baik supaya baik amal ibadah. Nah, itu perbedaannya di situ. Ya, ini Bapak Ibu sekalian saya hormati. Maka kubur itu sifatnya 5, Bapak Ibu sekalian. Kubur itu yang pertama, Ibu takut dikubur tidak? Semua orang takut kubur. Ya, termasuk saya juga takut kubur. Ya, tapi ketika kita takut, maka kita berusaha untuk kita mendapatkan perlindungan Allah dalam kubur, maka kita harus melakukan yang baik-baik. Kubur itu pertama, dia sifatnya apa? Sempit. Almarhumah malam ini malam ke-7, dia mengharapkan doa dari keluarga. Ya, bin bani Adam anqata amaluhu illa min salasa sadaqatin jariyah al-ilmu yantafa'u awaladun saleh yad'ulah. Seorang anak Adam meninggal dunia, putus seluruh amal-amal perbuatannya karena dia sudah meninggal. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, zakat, sedekah dan lain-lain. Ya, tetapi yang mengalir masuk ke dalam kubur untuk membantu dia, yang pertama adalah sedekatun jariyah. Kalau selama hidupnya almarhumah selalu bersedekah, dia memberikan bantuan kepada ini, bantuan ini, sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini, termasuk amal-amal jariah, baik yang bersifat materi maupun bersifat kata-kata yang baik, dan dikenang orang, diingat orang, maka insya Allah dia menjadi pahala buat almarhumah di dalam kubur, mengalir terus masuk dalam kubur. Apalagi kita tadi sudah baca tahlilan, baca ya semuanya lengkap tadi itu. Berarti ya insya Allah Allah akan memberikan pahalanya pada almarhumah dalam kubur. Kemudian yang kedua, setelah amalun jariyah, al ilmu yang tafau, ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita peroleh selama kita hidup di dunia ini, ilmu baik-baik. Kalau ilmu jahat-jahat, nanti dapat jahat, dapat hantam juga sama. Ya, jadi ilmu yang baik-baik kita ajarkan kepada orang lain. Insya Allah, ketika orang mengamalkan ilmu itu, ilmu yang kita ajarkan, maka pahalanya mengalir kepada kita di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, awaladun saleh dan saleh. Selama kita hidup, kita melahirkan turunan zuriat kita didik dengan baik, didik dengan agama, kemudian kita mati, insya Allah mereka mensedekahkan sesuatu atas nama kita, mereka membaca Fatihah, dia kirim pahalanya kepada kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam kubur. Jadi kubur itu sifatnya yang pertama itu sempit, tidak ada yang lebih sempit lagi daripada kubur. Ya, makanya kubur itu orang yang masuk di dalam kubur ya disambut oleh amal-amal kebaikan. Ya, tapi kalau amal-amal kebaikannya kurang, keburukan yang banyak, maka amal-amal keburukan itulah yang menyambut mereka, menyambut dia dengan penuh marah, penuh caci, penuh hina dan lain-lain. Tapi kalau dia bagus amal-amal kebaikannya, maka amal kebaikan dia menyambut dengan senyum. Dan ada malaikat yang dampingi itu. Ya, malaikat-malaikat Allah siapkan di dalam kubur untuk menyambut orang-orang yang baik di dalam kubur itu. Mudah-mudahan almarhumah insya Allah dalam hidupnya dia melakukan yang baik-baik, maka sampai malam ini insya Allah itu dia masih mengharapkan doa dari keluarga, sahabat, handai tolan, anak cucu semua yang masih hidup, masih dia mengharapkan doa itu. Ya, jadi kubur itu sempit, ibu-ibu. Tidak ada yang lebih sempit dari kubur. Tetapi apa kata Rasulullah? Kalau mau untuk kuburmu luas, ya itu silul arham, perbaiki tali silaturahim. Jangan suka berkelahi, sedikit-sedikit putus hubungan, sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit putus hubungan. Itu ciri-cirinya orang yang masuk di dalam kubur, kuburnya menjadi sempit dan
dia sampai tulang-tulangnya remuk di dalam kubur karena hidupnya dia tidak bagus membangun tali silaturahim. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati. Kemudian sifat kubur yang kedua itu dia sunyi, tidak ada yang lebih sunyi seperti kubur. Ya, maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kalau mau untuk kuburmu itu ada sendak gurau, ada cerita bersama kau di dalam kubur, maka warattilil Qur'ana tartila, selalu baca Al-Quran dengan baik. Maka kita perbiasakan diri kita, ya sibuk apapun satu hari kita minimal 1 lembar Al-Quran. Ya 1 lembar, atau 1 lembar tidak bisa, biar berapa ayat lah satu hari, ya tambah 1 hari lagi. Kemudian kita cinta tambah baca Al-Quran, tambah cinta baca Al-Quran, insya Allah di saat ya seperti itu lalu kita mati, maka Al-Quranlah yang menjadi teman setia, teman sendak gurau di dalam kubur. Ya, ini bapak-bapak sekalian saya hormati. Kemudian yang ketiga, kubur itu dia gelap, tidak ada yang lebih gelap dari kubur. Kita mati tutup mata, kemudian dibungkus dengan kain putih, laki-laki 3 lembar, perempuan 5. Kemudian kasih masuk di kubur, dibalik ke lahan sebelah barat, sebelah kiblat. Kemudian kasih kayu turun, ya turun, tutup, tidak boleh ada sedikit sepercik cahaya masuk dalam. Kemudian tanah turun, kemudian diinjak rapat-rapat, diinjak terus. Kemudian kira-kira bagaimana dalam? Panas atau tidak? Panas. Gelap atau tidak? Gelap luar biasa. Tidak ada ya. Ya, kalau orang ateis, orang komunis, orang liberal, orang lain-lain yang tidak ada agamanya, dia mengatakan sudah mati pusing amat, tidak ada apa-apa di dalam. Tapi kita orang yang beriman, ya sesuai dengan penjelasan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, ada kehidupan di dalam kubur. Ya, maka ketika kita masuk dalam kubur yang begitu gelap, apa kata Allah? Kalau mau untuk kuburmu terang sepanjang matamu memandang, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Usahakan bangun tengah malam supaya sholat tahajud. Minta kepada Allah sholat tahajud dikala semua orang sudah tidur lelap, sunyi, sepi. Kemudian bangun tengah malam, ambil air wudhu, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kau masuk dalam kuburmu menjadi terang sepanjang mata memandang. Ya Allah, luar biasa. Dan kalau kita bicara begini ke orang ateis, tidak percaya. Orang liberal malah dia kasih habis kita lagi. Orang otak-otak miring, ya. Orang tidak percaya semua itu, ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia percaya apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang disampaikan Allah, maka pasti kita peroleh hal itu di dalam kubur. Ya, kemudian yang keempat, ibu berapa? Yang keempat, ya, tinggal 1 lagi. 2. Sifat kubur yang keempat itu apa? Allah siapkan makhluk di dalam kubur itu untuk makan daging kita itu. Apalagi body kayak gemuk-gemuk kayak saya dan Pak Udin ini, wow, gembira. Ya. Jadi Allah siapkan makhluk di bawah itu jutaan, ribuan semut untuk makan kita itu. Ya, makan daging kita itu. Jadi malam ke-7 itu sudah mulai darah keluar, nanah keluar dari hidung, mata, mulut, semua lubang keluar darah itu. Dan di situ mulai masuklah makhluk-makhluk tadi. Ya, maka
Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kalau mau untuk makhluk-makhluk itu tidak menyentuh dirimu ketika kau masuk dalam kubur, fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu kau ucapkan la ilaha illallah. Makanya tahlilan ini ya, walaupun ada orang mengatakan ini bidah apa? Ini tahlilan, kita baca tahlil ini, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita ucapkan terus itu, kita masuk keyakinan itu kita dalam kubur. Maka apa? Makhluk-makhluk Allah yang ada dalam kubur, karena kita sudah menguatkan keyakinan kita, tidak ada Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan kami apa-apa. Makhluk yang ada dalam kubur pun takut menggigit kita. Nah, itu Bapak-Bapak. Jadi kita bayangkan saja kalau semut yang ada di dalam kubur itu, kira-kira kalau Allah mau, ya orang-orang yang jahat, ya itu dikasih masuk kembali ruh masuk dalam tubuhnya, baru dikasih semut 10.000. Kemudian gigi dia, kemudian dia berteriak kira-kira, ya Allah, Allah tutup itu, jangan kita dengar nanti menjadi fitnah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, di zaman Rasulullah dulu ketika Rasulullah lewat kubur, dia dengar ada siksaan di dalam kubur, maka Rasulullah mengambil daun kurma dan meletakkan di situ, maka berhentilah siksaan kubur itu. Nah, kita sekarang ini duduk-duduk saja di atas kubur, pergi tanam apalagi antar jenazah ke sana. Ya, Nabi melarang kita duduk di atas kubur, pakai sepatu naik di kubur, sandal naik di kubur. Ya, itu bagaikan bara api neraka yang panasnya itu. Tapi kita ini, ya Ustaz sampaikan tapi ya tidak didengar juga. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, dia mau yang nyata nanti kau masuk di situ baru kau dapat. Ya, orang sekarang ini dia mau yang pragmatis, yang materialis, yang realistis. Tapi kalau yang hilang-hilang dia tidak percaya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, ya apa kata Rasulullah? Kubur itu Allah siapkan 2 malaikat di dalam kubur untuk mengajukan pertanyaan kepada kita dalam kubur. Mungkar dan Nakir disiapkan, siap di bawah itu. Ya, pertanyaannya, waduh, KPK itu 1000 kali tidak sama dia. Ya, hakim, aduh, betul kan? Masih dalam. Ya. Polisi, aduh, kecil semua. Yang di sana mengajukan pertanyaan itu luar biasa. Ya, karena sesudah pertanyaan kita menyangka langsung dibuka film kita, dibuka. Kau bilang tidak, coba kau lihat ini. Tanggal sekian kau di mana? Kau lihat. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa inna ma yattadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yudillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Semua manusia itu dikalungkan, ditempatkan di dada kita ini. Buku besar sini, buku untuk mencatat itu. Ibaratkan buku lah di sini. Ya. Kemudian nanti kita sudah masuk mati, baru Allah perintahkan malaikat, "Hei malaikatku, ambil itu kitab yang ada di dadanya. Kitab yang dia punya amal-amal baik dan buruk selama hidupnya 80 tahun, semua tercatat di situ. Ambil lalu buka lebar-lebar. Kitab yalqahu mansura, buka lebar-lebar. Lalu suruh kita baca. Iqra' kitabak. Haji, baca itu kitabmu. Ya Allah, baca. Lihat begini, mati. Ya Allah, ini banyak merah semua ini. Merah. Wow. Ya Allah. Kalau yang bagus nilai 8, 9, 10, dia senyum membaca kitabnya.
Maka disebutkan ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kau baca kitabmu dan kau sendiri yang menilai apakah yang ada di dalam kitabmu itu pantas kau masuk ke surga atau masuk neraka. Jadi kita sendiri yang baca, kita sendiri yang menilai. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari ya kita berusaha terus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa, tidak ada manusia yang 100% dia laksanakan sholat tepat pada waktu. Tidak ada. Ya, tidak ada manusia yang 100% dia berdiri sholat khusyuk 100%, tidak ada. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekurangan-kekurangan. Tapi lewat kekurangan itu kita sadari dan kita minta kepada Allah, ya Allah, saya ini manusia yang lemah, yang sering salah dan keliru, punya kekurangan. Tapi kebesaran dan kemuliaan-Mu bisa menutupi semua kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Mudah-mudahan Kau ridai saya, maka amalan-amalanku insya Allah bisa menyebabkan Engkau ridha dan bisa saya masuk dalam rahmat-Mu ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian seperti itu. Maka ya kita setelah itu kita baca semua, ya apa kata Rasulullah? Setelah itu selesai, malaikat tadi bertanya. Pertanyaannya ada 12. Tapi saya tidak jelaskan itu, cuma bilang saja wa man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu, wa ma imamuka, siapa imammu. 12 pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau yang bisa jawab pertanyaan ini adalah mereka orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat, jangan harap kau bisa jawab. Wa man rabbuka. Tapi kalau dia sholat, wa man rabbuka, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tuhanku adalah Allah yang maha besar. Wa man rabbuka. Apa bufbak saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya tidak perlu menjelaskan. Saya yakin kita semua sudah tahu itu. Cuma kalau saya pegang mic, ya maka saya sampaikan ini. Apalagi yang lebih tahu ini Pak Cen. Pak Cen lebih tahu. Pak Cen ini ustaz besar juga ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini belum gagal. Ya, jangan sampai yang disuguhkan dingin. Ya, mudah-mudahan almarhumah insyaallah Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Allah berikan kepada beliau tempat yang terbaik di dalam kubur. Amin. Allah terangi kuburnya. Amin. Allah berikan ketenangan di dalam kuburnya. Amin. Allah jauhkan fitnah terhadap dirinya di dalam kubur. Amin. Allah angkat derajat dan muliakan dirinya bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ustaz tadi dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dipersilakan mencicipi makanan yang telah disediakan. Ada 2 ini.